Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Tuhan kasih kita kesehatan yang luar biasa sehingga kita boleh hadir di tempat ini. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau boleh disenangkan lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, Engkau memproteksi ruangan ini Tuhan. Dari segala suatu macam penyakit Tuhan proteksi ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh beroleh Tuhan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, perjamuan kudus dan akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Masih dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita semua datang pada pagi hari ini membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ucapan syukur-Mu lewat mulut-Mu itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami Bapa. Walaupun Tuhan kami banyak masalah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya daripada-Mu, pengharapan kami hanya daripada-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, sertai kami terus Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadap. Kami mau datang di hadapan-Mu, pujian dan penyembahan kami Bapa. Ya haleluya. Katakan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur
menyanyikan lagu ini. Bersyukur di hadapan-Mu. Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh dipuaskan oleh hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami begitu rindu dan haus Tuhan. Ya
begitu banyak keterbatasan. Kami mau menggunakan waktu yang ada Tuhan dengan sebaik-baiknya Bapa. Kami mau dipuaskan lebih dalam lagi di hadirat-Mu. Ya Ralabasi, ya Ralaba, ya Ralabasi. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau berjanji Tuhan, dan kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu Bapa. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Sungguh kami punya Allah yang besar, yang sudah berjanji dan yang sanggup untuk menggenapinya. Yes, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk sekarang untuk mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong, persiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik. Tuhan tolong supaya kami boleh mendengar, dipertajam pendengarannya untuk mendengar seperti seorang murid. Dan Tuhan juga akan menyingkapkan mata kami supaya kami bisa melihat keajaiban daripada firman-Mu. Berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan kami siap untuk menyisihkan waktu ini sungguh-sungguh untuk mendengar suara-Mu. Biar Tuhan, kami mau tolak semua pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Persiapkan hati kami, kami sambut firman Tuhan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, beri tepuk tangannya yang meriah, jangan setengah-setengah. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa, saya bangga memiliki jemaat yang setia seperti Raja Wali ya. Ini orangnya itu-itu juga. Yang berdoa di hari Senin itu juga, nggak apa-apa ya. Tuhan melihat kita semua dan Tuhan bangga ya. Seperti saya bangga melihat kesetiaan saudara sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. 3 ayat saja ya. Ini cukup 3 ayat firman Tuhan secara tekstual ya, biasanya ekspositori. Sekarang kita lihat tekstual yang diambil dari teksnya. Judul perikopnya adalah ajakan juru selamat ya. Ajakan dari Tuhan Yesus Kristus. Begini ya, intinya begini, ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ajakannya saudara. Kalau kita melihat visi misi daripada Tuhan Yesus ya, maka kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang keempat saudara, di dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan kepadanya diberikan kitab Yesaya dan setelah dibukanya Tuhan Yesus ya, ia menemukan nas di mana ada tertulis yang berikutnya ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang ya. Puji nama Tuhan ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajak dunia ini, khususnya pada masa pandemi seperti ini, penuh dengan orang-orang yang seperti ini. Mereka memerlukan kabar baik, mereka memerlukan Injil daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bukan hal-hal yang lain yang mereka perlukan, tapi mereka betul-betul memerlukan Yesus. Ya, karena Yesus satu-satunya penolong, Yesus satu-satunya
yang bisa, yang sanggup untuk menolong. Ya saudara, itu sebabnya mari kita bergiat ya untuk mencari orang-orang seperti ini. Pagi ini secara khusus dia berkata-kata kepada kita. Saudara, di sini dikatakan kepada semua yang letih lesu, berbeban berat, baik orang percaya maupun terlebih lagi orang yang belum percaya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kita dipenuhi oleh orang-orang yang letih lesu jiwanya dan punya beban hidup yang berat. Ya, tekanan ekonomi, ya mungkin pemutusan hubungan kerja yang kita kenal sebagai PHK. Itu sudah membawa satu perubahan yang sangat drastis, bukan ya, di dalam keluarga. Lalu penyakit yang mungkin memerlukan biaya besar untuk pengobatannya. Perselingkuhan ya di dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, ya KDRT. Lalu juga kita lihat rasa takut, rasa khawatir akan masa depan, ya itu melanda semua orang, ya baik orang percaya apalagi orang yang tidak percaya. Kita orang percaya yang sudah punya Yesus kadang-kadang kita lupa, ya. Nah hari ini kepada kita dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setelah saya memeriksa Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa Dia yang akan serahkanlah bebanmu, tidak. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah segala permasalahanmu, ya. Tetapi saudara nanti kita akan lihat di ayat 29, ya. Di sini dikatakan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara pernah pilek enggak? Hidungnya mampet, ya, mau napas susah, ya, setelah plong begitu. Nah itu kelegaan saudara, ya, rasanya enak. Sekarang kalau kita bisa bernafas tanpa tabung oksigen, tanpa bantuan tabung oksigen, itu kita bernafas dengan kelegaan. Ya sekarang saya kurang lega, karena ada masker, ya, nggak enak bicaranya kata. Yanti juga bilang enaknya nanti onsite ya, saya capek begini ya, udah nafasnya juga tersengal-sengal ya. Tapi saudara sabar ya, kelegaan itu pasti datang ya, karena Tuhan yang berjanji itu Dia sanggup juga untuk menggenapi janjinya. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelegaan itu sangat sungguh luar biasa. Saudara, saya pernah satu kali mengendarai mobil, ya. Setelah itu ada pas saya di tengah-tengah rel kereta api dan itu di depan macet. Ya, saudara bisa bayangkan kepanikan, ya. Di depan macet, dulu saya klakson terus macet, di depannya lagi ada mobil, depannya lagi ada mobil. Nah, bagaimana tuh ya? Saudara, tapi saudara pada waktu itu terurai, alangkah leganya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada masalah-masalah yang memerlukan kelegaan. Enak rasanya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus mengajak, ajakan juru selamat kita supaya saudara menerima kelegaan. Bukan kesesakan, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, bukan keputusasaan, tetapi kelegaan. Ini dijanjikan oleh Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara terus ya bisa teruskan ayat ini ya, tapi itu tidak relevan ya. Karena itu berbicara mengenai rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Jadi kalau saya lihat Alkitab kita penuh dengan janji Tuhan. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ya, sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kelegaan itu adalah bagian daripada damai sejahtera. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini kata-kata Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena aku yang mempedulikan kamu. Jadi sungguh-sungguh Tuhan serius. Ya, dia ngajaknya hari ini. Semua yang letih lesu berbeban berat, mari kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Damai yang diberikan itu tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Artinya Tuhan Yesus mengakui bahwa ada damai dalam dunia ini. Amin. Pertanyaannya, apakah damai sejahtera yang ada dalam dunia ini itulah yang menguasai kita? Damai sejahtera yang dari Tuhan dikatakan melebihi akal pikiran. Ya, dia yang akan memerintah hati dan perasaan kita di dalam Kristus. Dia yang akan memelihara hati dan perasaan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kelegaan sebagai ganti kekhawatiran. Tuhan Yesus memberikan kelegaan sebagai ganti ketakutan, sebagai ganti kecemasan, sebagai ganti ketidaktentuan. Kemarin saya ke Monas, maksudnya mau olahraga gitu ya. Terus di situ dibilang taman ini tertutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai kapan kita pakai masker? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, saudara, untuk hal-hal seperti inilah, dalam ketidaktentuan, di dalam ketidakpastian seperti ini, Tuhan memberikan kita kelegaan. Tuhan memberikan kita damainya, damai yang tidak seperti dalam dunia ini. Kalau damai dalam dunia itu kondisional sekali, sangat tergantung dari situasi dan kondisi. Tapi damai sejahtera dari Allah itu tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Damai yang seperti apa? Pertanyaannya kembali saya bertanya. Yang sedang memerintah, yang sedang saudara miliki saat ini. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, ya biarlah kita mau menerima ajakan Juru Selamat ini. Ayat 29 saudara. Dari Matius 11. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tadi kelegaan. Sekarang jiwa manusia batinnya ini akan mendapat ketenangan. Hatiku damai, hatiku tenang, ya, karena kita ada, karena aku ada di dalam Yesus. Saudara, lihat ya, untuk mendapat kelegaan daripada Allah, pertama kita harus datang kepada Tuhan. Ya, datang, mari kepadaku. Kalau saudara bilang, oh enggak saudara tidak akan menerima kelegaan. Ya, mari kepadaku. Bagaimana caranya? Mari kepadaku. Artinya kita menghampiri Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Berapa lama saudara? Ya mungkin ada di banyak orang Kristen, saya harap tidak ada di tempat ini yang tidak pernah berdoa. Itu artinya dia tidak dengar panggilan Tuhan. Gelisah setiap hari, takut setiap hari, khawatir setiap hari, tapi tidak mau berdoa. Ya, sebab itu mari kita mau menerima ajakan ini. Ya, mari kepadaku. Saudara, di sini pikulah kuk yang kupasang. Sepertinya ini satu paradoks ya.
Di dalam ayat 28 dikatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu. Kok di dalam ayat 29 pikulah kuk yang kupasang. Saudara, saya kemarin sudah lihat-lihat gambar kuk, tapi enggak saya tampilkan ya, enggak sempat saya kirim ke Pak Jito. Kuk adalah satu batang kayu yang panjang, ya, yang biasanya ada tempat buat bahu dia, bahu binatang. Dan yang ada gunanya kuk adalah supaya kuk itu bisa dipasang, lalu binatang itu bisa menarik beban, saudara. Ya, apakah itu membajak di sawah ataukah itu menarik pedati? Ya, ini ada sepasang, ya. Jadi tidak sendirian. Kuk itu dipasang, ada pasangannya karena kiri kanan. Ya, saudara, di sini dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu berbicara tentang beban, ya, menarik beban. Bagaimana kita harus menghadapi hidup ini, tidak lari dari kenyataan. Ya, pikulah kuk yang kupasang itu berbicara mengenai satu peraturan-peraturan yang ada dalam kita mengikut Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kuk itu berbicara tentang bagaimana kita harus memikul atau menghadapi, ya, semua situasi yang sulit dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita pikul, ya. Ini saya katakan tadi paradoks. Paradoks adalah satu gaya bahasa yang sepertinya berlawanan, ya. Sepertinya ayat 28 itu berlawanan dengan ayat yang 29. Tapi dua-duanya benar. Dua-duanya mengandung kebenaran. Itu namanya paradoks, ya. Di sini kita diminta untuk pikul kuk yang kupasang. Ya, ada peraturan-peraturan di dalam Tuhan yang akhirnya membawa kita kepada satu keadaan yang dikatakan karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kita lihat. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ketenangan bagi jiwa itu adalah berkat terbesar yang dapat kita terima di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saya ulangi, ketenangan bagi jiwa itu adalah berkat terbesar yang terdapat pada waktu kita terima di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, tidak ada ketenangan, saudara. Saudara, mungkin buat kita yang kurang hari ini pikir, oh jadi orang kaya enak ya. Mungkin pikiran orang kaya juga bilang, enakan juga dulu waktu makan sama sayur asem dan ikan asin, daripada sekarang setiap hari makan steak. Ya, tetapi tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga. Ya, karena duit bisa membuat orang menjadi berubah, saudara. Dan rata-rata duit membawa orang berubah menjadi orang yang tidak baik. Ya, yang baik menjadi tidak baik. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, jadi ini yang di PR-nya, ya. Kalau saudara mau mendapat ketenangan, saudara harus ikut apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu dikatakan belajarlah padaku. Kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 50, dikatakan Tuhan Yesus telah memberikan kepadaku, ya, lidah seorang murid. Seorang murid, bukan seorang guru, ya, yang selalu menggurui, tetapi lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat yang baru buat orang yang letih lesu
dan berbeban berat. Ya, jadi kita adalah kepanjangan tangan daripada Tuhan Yesus waktu kita belajar kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ibu Alipa sibuk tuh. Ada di Yesaya 50, Bu. Yesaya 50 ya. Ayat 4 dan ayat 5. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya saudara, itu sebabnya kita tidak cukup jadi pengikut Kristus. Kita mau jadi muridnya. Murid biasanya memuridkan orang lain. Murid biasanya mementor orang lain. Ya, nanti dalam KKA kita juga belajar bahwa kita sebagai orang yang sudah diselamatkan akan mementor orang lain, memuridkan orang lain. Ya, puji, belajar pada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, begitu banyak fasilitas yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya untuk kita maju di dalam Tuhan, untuk kita ikut Tuhannya sungguh-sungguh. Dia kasih kita Alkitab, dia kasih kita keinginan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dia kasih kita juga kesetiaan untuk datang beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya begitu luar biasa. Dia mempertajam telinga kita dan dia mengatakan, pemazmur berdoa, apa yang dikerjakan? Dia menyingkapkan mata kita supaya kita bisa melihat keajaiban-keajaiban dalam firman-Nya. Amin saudara. Anggota-anggota PPSA yang setia, saya mau katakan kepada saudara, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Sisihkan waktu. Ya, lalu berdiam di hadapan Tuhan karena dia sedang ingin menyingkapkan kebenaran-kebenaran daripada firman-Nya. Supaya kita bisa melihat keajaiban daripada firman-Nya. Kita bisa menerima makanan yang bergizi. Karena firman Tuhan adalah makanan yang bergizi bagi kita untuk pertumbuhan rohani kita. Amin saudara. Cuma satu yang bilang amin. Luar biasa. Fasilitasnya begitu banyak, janji Tuhan begitu banyak ya di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu saya senang sekali menghafal ayat-ayat Alkitab. Ya, saudara, itu sangat luar biasa. Waktu merasa sepertinya tidak ada pertolongan, lalu keluarlah Mazmur 121. Amin saudara. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku itu dari Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Kalau saudara memperkatakan menurut Yosua 1 ayat 8, jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ini. Ya. Jangan lupa memperkatakan dan merenungkannya itu siang dan malam. Nah, ini yang belum saya berhasil. Ya, saya mau firman Tuhan yang sudah saya hafal itu menjadi perenungan. Ya, siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau, supaya kita sekalian bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Apa artinya? Jadi pelaku firman. Ya, kalau firman Tuhan bilang jangan simpan kemarahan sampai matahari terbenam. Kalau saudara masih dendam, itu belum menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau firman Tuhan memperkatakan jangan ingin sesuatu yang bukan ditentukan oleh Tuhan, tapi saudara masih iri hati, itu saudara belum menjadi pelaku firman. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Karena dengan demikian akibatnya, ya, sebagai hasilnya, karena dengan demikian engkau perjalananmu akan berhasil
dan kau akan beruntung. Puji nama Tuhan ya. Ada di Yosua 1. Dan juga saudara, firman Tuhan itu begitu luar biasa. Rugi sekali kalau saudara hanya membaca saja. Apalagi membacanya begitu sekilas aja, asal baca ya. Tetapi renungkan, perkatakan firman yang memberikan kekuatan kepada saudara. Saat saudara merasa tidak berdaya, saudara bilang, aku ya sanggup melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Dan dikuatkan. Amin. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara, firman Tuhan harus meresapi ya waktu kita hidupnya tertekan. Yang keluar bukan kekecewaan, yang keluar bukan kemarahan, tetapi yang keluar dari dalam hati kita, dari manusia batinia kita ini adalah ya kekuatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita cerna setiap hari, kita makan firman Tuhan sehingga kita bisa menjadi bertumbuh, menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan bagi jiwa itu sungguh sangat luar biasa. Dunia dengan segala kemewahannya tidak bisa memberikan ketenangan bagi jiwa manusia. Ya, saya ingat spring bed tidak bisa membuat seorang tidur nyenyak kalau dia gelisah. Betul? Ya. Makanan yang paling enak rasanya enggak enak ya pada waktu kita gelisah. Tapi makan yang paling sederhana, tidur mungkin di balik-balik saja saudara. Kalau kita ada ketenangan yang daripada Tuhan, itu sangat luar biasa. Itu berkat yang paling besar. Saudara tidak bisa membeli nafsu makan. Tidak bisa kalau semua yang saudara ingin hari ini bisa saudara beli. Tapi kalau tidak ada nafsu makan, enggak ada keinginan untuk makan. Bukankah kita orang yang paling celaka? Ya. Uang saudara ternyata tidak bisa ya membeli apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya saudara, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan seperti ini. Di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Ya, bertobat, tinggal diam, tidak berontak terhadap apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kamu akan diselamatkan. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin saudara. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita diminta untuk pikulah kuk yang kupasang, ayat 30 yang terakhir ya, 3 menit lagi. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Saudara, kata enak ini saudara, kuk yang dipasang itu adalah fine aja buat kita, walaupun itu ada di bahu kita. Yang sebelahnya saya punya pikiran walaupun tidak dinyatakan dalam Alkitab, sebelahnya saya itu adalah Yesus. Amin saudara. Saya kuk yang sebelah sini bebannya Yesus ya saudara, tetapi tidak ada ya di dalam Alkitab. Ini hanya bayangan saya saja ya. Pasti ada pasangannya dong ya. Pasangannya apa kalau kita dikenakan kuk ya. Coba saudara perhatikan bagaimana janji Tuhan. Kenapa kuk itu dikatakan enak? Beban yang kita tarik itu ringan. Kenapa saudara? Ya, di dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi seringkali kita nyanyinya lain. Ketika ku tak berdaya. Nah kan gitu, ini kan nggak ngelawan firman namanya ya. Tapi saya nggak itu ya, cuma saya pikirannya ke situ aja. Kuasamu yang sempurna ya, memang. Saudara, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Tuhan membiarkan kita dicobai, tetapi tidak melampaui kekuatan manusia. Ya, Yusuf ada di dalam pencobaan atas izin Allah. Ayub ada di dalam pencobaan atas izin Allah. Ya, saudara, sebagai penutup saya mau membagikan seperti ini. Mazmur 23, kembali kalau saudara hafal, sangat luar biasa. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, sumbernya. Tuhan tidak memberikan kita satu pedati rumput hijau, itu makanan kita. Kita adalah domba-domba. Ya, tidak dikatakan sepedati, satu truk besar, tapi di padang, di mana rumput yang dimakan itu tidak akan pernah habis-habis. Dimakan tumbuh lagi, dimakan tumbuh lagi. Pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Dia menuntun aku ke air yang tenang. Ketenangan diberikan. Ya, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, itu satu rentetan, ya. Berkat buat jasmani dan rohani. Dan ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau menyertai aku. Amin, saudara. Walaupun Tuhan izinkan lembah kekelaman itu kita hadapi, jangan takut karena Tuhan menyertai saudara. Dan Dia berjanji bahwa semua yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita itu tidak akan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan amin ya untuk ayat firman Tuhan ini. Saudara akan jadi orang yang kuat kalau mulai hari ini saudara ambil satu keputusan untuk baca firman Tuhan, untuk renungkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan berjanji, Tuhan akan membuat perjalanan kita mengiring Yesus. Itu satu perjalanan yang berhasil dan kita akan beruntung. Banyak waktu mungkin ya, WFH dan lain sebagainya. Coba ambil waktu saudara, tidak rugi untuk baca firman Tuhan. Tapi baca firman Tuhan sehingga Tuhan menyingkapkan mata kita, melihat keajaiban-keajaiban. Tuhan sendiri berkata-kata kepada kita. Dan pasti firman Tuhan akan membawa satu perubahan yang drastis. Mari mulai berdoa, Tuhan, biar Tuhan berikan kepada kami sekalian yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, rasa haus dan lapar akan Kau, rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Biar kami boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Di masa kami senang, di masa kami susah, itu tidak membuat kondisi kami berubah, tidak merubah kesetiaan kami kepada Engkau. Tapi kami mau semakin mendekatkan diri kepadamu, karena Engkau satu-satunya penolong, Engkau satu-satunya yang sanggup untuk memenuhi janji-janji yang begitu banyak yang kami didapati di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, hamba selesai dengan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan boleh yang sudah ditabur, boleh jatuh di tanah hati yang baik. Haleluya. Dan kami bertumbuh secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara ingat, kita punya juru selamat. Jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk menjadi orang Kristen yang lemah. Ya, tidak ada alasan. Dia berjanji untuk memberikan kita ketenangan yang sangat luar biasa. Damai sejahtera yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saya tidak berhenti-hentinya yang memperingatkan saat kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11.
Ayatnya yang ke-23 saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat yang ke-24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, sebab itu anak-anak tidak boleh dikasih roti perjamuan kudus. Mereka belum mengerti, ya. Dan kita mau memeriksa hati sebelum kita ambil perjamuan kudus. Ya, apakah masih ada dendam, kemarahan, ya? Apakah masih ada hati yang belum dibereskan, ya, hubungan kita dengan orang lain, ya, apakah masih belum kita bereskan, ya. Walaupun orang itu tidak mau berdamai, biar kita dulu sebagai anak-anak yang disebut pembawa damai, ya, kita dulu yang memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, ya. Kita akan nyanyikan pada satu bukit jauh dari sini. Mudah-mudahan singernya bisa, ya. Apakah sekalian jemaat sudah dapat ini? Mari kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan ini, ya. Kita menghayati syair yang ada dalam lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah hadir, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya, senang ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat salib Tuhan, di mana kami bisa datang pada salib itu. Satu salib yang kasar, lambang penderitaan yang sangat luar biasa, via dolorosa. Tuhan Yesus sudah memikul segala dosa dan kesalahan. Tuhan, di tangan kami ada anggur dan roti, lambang darah Yesus dan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan buat selama-lamanya.
Saat ini kami mau minta ampun atas segala dosa yang sudah kami lakukan, baik melalui perbuatan, perkataan, atau pikiran Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami sampai ke dasar hati yang paling dalam. Inilah kami di hadapan Tuhan. Kami perlu pengampunan daripada Tuhan. Kami perlu Tuhan menghapus semua dosa-dosa kami. Layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Roti adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Saat ini kami ada di hadapan Tuhan dan kami mau terima roti tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Kami yang sakit akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Haleluya. Mari jemaat bersama-sama kita menerima tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus yang sudah tercurah bagi kami. Karya salib yang sangat luar biasa yang sudah menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Kami menerima pengampunan Tuhan saat ini. Kami terima pengampunan yang penuh dari Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan, sanggupkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mau terima saat ini air anggur darah Yesus yang sudah menyucikan kami dari segala kesalahan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyikan dengan setengah suara salibnya selama mulia. Selesai dengan perjamuan kudus. Kami menerima kesembuhan, terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat-berkat kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karyamu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mengasihi firman Tuhan. Kami mengasihi waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan seperti ini. Berdoa buat Ibu Meyung yang sudah mengalami operasi kemarin Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan,
Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkan. Haleluya, oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus dia disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Setiap keluarga yang mengembalikan, membayar persepuluhannya secara tepat waktu, secara jujur, Tuhan, berkat Tuhan pasti melimpah. Tuhan akan memelihara kami karena kami coba untuk taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi seorang penata layan yang baik. Sesungguhnya apa yang kami terima itu berasal daripada Tuhan. Semua kekuatan, daya, tenaga kami yang kami ada saat ini untuk bekerja, untuk mencari nafkah, semua juga daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kami, menjadi seorang pemberi yang murah hati. Apa saja yang Tuhan berikan kepada kami, kami mau memberikan dengan satu hati yang penuh dengan sukacita, satu hati yang penuh mengasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan kami tahu rumah Tuhan, perbendaharaan rumah Tuhan perlu supaya ada makanan di dalamnya. Berbicara mengenai operasional gereja, Tuhan tolong juga untuk mengingat saudara-saudara kami yang perlu ditolong. Ada kas diakonia, biar kami juga boleh menyisihkan. Untuk misi kami boleh menyisihkan. Banyak yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, biar kami boleh lebih serius di dalam menjadi seorang penata layan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila datang pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Sesuai dengan iman saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memimpin kita di dalam kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus serta perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala kita dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah memberikan dengan setia persembahan dan perpuluhan buat operasional gereja kita. Ada pengumuman untuk hari Senin, tetap ada doa bersama di Zoom. Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana, cukup di kamar kayak saya. Zoom. Hadirat Tuhan tetap terasa walaupun kita di mana saja, karena lebih dari 1-2 orang yang berzoom, banyak yang zoom. Jadi saya undang semua Bapak Ibu hadir jam 7 malam. Jadi sinetron-sinetron tinggalin, habis mandi, makan malam, duduk berzoom. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Batu Tulis, persembahan P1000, ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan sulung, persembahan boleh diantar ke gereja kita, buka setiap hari pukul 10 dan sampai 12
Di sini ada yang jaga ya. Jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke gereja, boleh ditransfer ke rekening gereja Bank BCA 5890134701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat GSJA Batu Tulis Raja Wali yang setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Ibadah kaum wanita setiap Rabu, Minggu 1 dan ketiga sama melalui Zoom. Tidak perlu capek-capek ke sini, datang jalan kaki, naik motor, naik mobil. Cukup di rumah klik Zoom, oke? Saya sponsorin Zoom. Amin. Nah, ada kakak juga nih. Minggu kedua dan keempat. Bagi yang belum bergabung, boleh bergabung. Nanti tanya Ibu Gembala atau koordinator KKA-nya. Tetap pakai Zoom. Tuh, Zoom lagi saya bilang. Nanti saya dipanggil sama orang Zoom. Oke, sekian info dari gereja kita. Minggu depan ada offsite. Tetap datang seperti ini, tatap muka ya Bu Gembala ya. Hari ulang tahun gereja kita. Yang ke-17 tahun. 17. Kalau kata ibu-ibu lagi cantik-cantiknya. Amin. Nah, boleh daftar ya segera karena kuota terbatas. 30 kuota. Jadi kami himbau untuk yang dekat boleh berkumpul di tempat ini. Tetap pakai masker. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah-Mu Tuhan. Hidup kami bersyukur punya Allah yang begitu besar. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami. Perlindungan-Mu tidak pernah lepas daripada kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji, menyembah dan menikmati firman-Mu Tuhan. Menikmati perjamuan kudus-Mu serta memberikan dengan setia persembahan dan perpuluhan kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Tuhan. Sertai terus ya Bapa. Pegang terus setiap kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Serta kami yang mendengarkannya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau akan mengumpulkan kami Tuhan minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat daripada hamba-Nya. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa
dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin.